Saudara Prajurit Yonif 854 Dharma Kersaka mendistribusikan bantuan ke sejumlah desa yang masih terisolasi di Kecamatan Rusip Antara. Kemukiman Pameo akibat banjir dan tanah longsor yang melanda daerah itu. Distribusi bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merupakan upaya percepatan penanganan darurat pasca bencana di wilayah Aceh Tengah. Bantuan kemanusiaan tersebut terdiri atas makanan siap saji, perlengkapan bayi dan ibu hamil, obat-obatan, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya. KRI Sutedi Senoputra 378 kembali mengirimkan bantuan untuk para korban banjir bandang di Langsa, Aceh Tamiang, Langsa, Loksemawe, dan Idi Rayuk. Bantuan untuk Langsa berupa 2.000 dus Indomie dan 1.000 papan telur. Sementara di Aceh Tamiang, bantuan yang disalurkan adalah 10 ton beras. Bantuan beras juga diberikan ke wilayah Loksemawe, Idi Rayuk. TNI Angkatan Udara kembali melaksanakan misi airdrop untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Pesawat C-130 Hercules menerjunkan bantuan bagi masyarakat di drop zone Balangkejeren, Aceh. Pesawat lepas landas dari Lanut Suwondo. Medan membawa 36 bundle low coast low altitude yang berisi bantuan kebutuhan mendesak. Penerjunan dilakukan untuk memastikan bantuan dapat segera diterima masyarakat di daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Untuk memulihkan akses yang terputus, TNI Angkatan Darat membangun jembatan Beli atau jembatan rangka baja portable untuk menggantikan jembatan penghubung yang terputus, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan BPBD. Pembangunan jembatan ini dilakukan secara paralel di 4 titik strategis. Salah satunya dilakukan di Kabupaten Beren. Di jalur jembatan Taupin Redup, jalur alternatif penghubung Beren Loksemawe yang pembangunannya sudah mencapai 50%. Tidak hanya di Beren, pembangunan jembatan darurat juga dilakukan di jalur penghubung Pidi Takengon. Pembangunan jembatan darurat diharapkan bisa mempercepat distribusi bantuan ke lokasi terdampak bencana di Aceh. Jembatan darurat dibangun anggota Polda Sumut di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Salah satunya jembatan yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan kota Sibolga. Jembatan darurat yang dibangun ini untuk menggantikan jembatan Pandan yang jadi akses utama jalur logistik serta BBM. Pembangunan jembatan darurat menggunakan peralatan seadanya dan memanfaatkan tumpukan tanah yang dipadatkan ke dalam karung-karung goni sebagai pondasi utama. Sedangkan di bagian atas menggunakan kayu yang menjadi kerangka jembatan sementara dan kemudian ditutup menggunakan susunan papan. Dan untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran bantuan melalui jalur laut ke lokasi bencana di Aceh, sore ini kita sudah bersama dengan Komandan KRI Sutedi Senoputra, Letkol Laut Muhammad Suryo. Selamat sore, Pak Suryo. Selamat sore, Bu. Pak Suryo, jadi bantuan apa saja ini yang sudah didistribusikan di Aceh melalui jalur laut? Jadi bantuan di Aceh sudah dilaksanakan pertama dari Temiang, Langsa, Idi, dan Loksemawe. Demikian.
Kalau kita lihat ini kan bantuannya tidak hanya melalui jalur laut ya Pak Suryo, tetapi juga menggunakan jalur udara. Bagaimana pola-pola distribusi bantuan ini terutama kepada daerah-daerah terisolir? Berdasarkan pengalaman kami kemarin selama pelaksanaan penanggulangan bencana melalui laut, seperti di Tamiang, pada saat itu ada 5 desa yang terisolir, betul-betul terisolir, sehingga masyarakatnya memang butuh bantuan pada saat itu. Pada tanggal 1 Desember 2025, malam hari kami mendapatkan perintah untuk pengiriman logistik bantuan sosial, sehingga kami langsung bergerak menuju ke Tamiang mulai dari jam 11 malam sampai dengan pukul 05.30 dini hari. Ada 10 ton beras dari Kementerian Transmigrasi kami salurkan ke Tamiang, Bu, ke 5 desa, demikian. Pak Suryo, tentu juga tidak mudah ya untuk menjangkau warga-warga terutama yang memang belum mendapatkan bantuan yang kawasannya terisolir. Cerita apa Pak yang mungkin bisa disampaikan bagaimana perjuangan dari teman-teman TNI AL untuk bisa menjangkau ke lokasi-lokasi yang sulit untuk bisa diakses karena jalanannya terputus akibat banjir dan longsor? Jadi dari rekan-rekan semua pada saat kami di wilayah Tamiang, memang betul pada saat itu akses komunikasi yang pertama kami memang susah terhubung karena memang betul-betul pemadaman dan akses komunikasi yang terputus. Pada saat itu malam itu kami melaksanakan konsolidasi dengan perwira. Kami mencari, langkah pertama kami mencari nelayan-nelayan di sekitar, kami siapkan trip kami untuk mengakomodir komunikasi dulu pada saat itu. Sehingga dari nelayan tersebut kami minta bantuan untuk komunikasi dengan yang di darat. Karena kapal kami, terus terang, kapal kami memiliki draft yang dalam sehingga kami berlabuh sekitar 3 mil dari daratan. Saat itu kami memang butuh akses untuk mendaratkan bantuan sosial ini ke darat, Bu. Sehingga kami maksimalkan akses-akses yang ada pada saat itu seperti kapal-kapal nelayan. Demikian. Oke, jadi artinya pada saat memang dari TNI AL untuk kapalnya sendiri memang tidak bisa terlalu sangat mendekat begitu ya, artinya membutuhkan kapal-kapal nelayan juga untuk bisa membantu menjangkau bantuan yang sudah disiapkan untuk bisa sampai ke warga gitu Pak? Betul Ibu. Itu memang karena akses di perairan seperti Tamiang, Idi, dan Langsa, bagi kapal kami memang untuk draft tidak memungkinkan untuk masuk. Apalagi wilayah Tamiang tidak ada pelabuhan. Sehingga kami membutuhkan akses jalur laut itu untuk pergeseran logistik bantuan sosial dari pemerintah. Jadi kami kerahkan aset-aset yang ada. Kami minta bantuan posal, minta bantuan kodim yang terdekat di wilayah tersebut. Oke, Pak Suryo, untuk sehari-harinya sebenarnya KRI Sutedi Seno Putra ini dipergunakan untuk apa? Sebelum kita bergabung di dalam operasi penanggulangan bencana ini, kami melaksanakan operasi pengamanan perbatasan Malaga, Bu. Oke, untuk perbatasan ya Pak ya. Dan kemudian ini sudah berapa hari melakukan pelayanan pendistribusian bantuan untuk warga? Kami untuk melaksanakan bantuan warga mulai tanggal 30 sampai saat ini, Bu. Terus kemarin kami berolah gerak itu dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 3. Sekarang kami untuk pergeseran kembali. Oke, sudah berhari-hari membantu warga. Pada saat melalui jalur laut, Pak, ini tentu pasti mungkin sesuatu yang berbeda juga yang dihadapi Bapak dan kawan-kawan dan teman-teman begitu. Apa kendala yang utama dihadapi, Pak, pada saat membantu korban bencana banjir dan juga longsor terutama di Aceh? Kendala-kendala saat kami menyalurkan bantuan sosial, yang pertama cuaca, Bu. Karena pada saat awal-awal memang cuaca tenang. Saat ini
sudah mulai berombak sekitar setengah sampai dengan 1 meter. Jadi yang kami harapkan memang kalau cuaca memang mendukung akan lebih cepat proses penyaluran bahan bantuan sosial. Oke, ada beberapa juga saya melihat Pak, bukan hanya penyaluran bantuan makanan ya atau logistik, tetapi juga AL ini membuka posko kesehatan. Apa Pak yang disiapkan dan berapa banyak yang kemudian warga sudah mengeluhkan sakit untuk kemudian diperiksa kesehatannya? Terkait kesehatan, kapal-kapal kesehatan sudah disiapkan Angkatan Laut menggunakan KRI Suharto, Bu. Dan kebetulan untuk markas Gulpen Laut berada di sana. Oke, berarti artinya setiap berbeda kapal berbeda tugas gitu ya Pak Suryo ya? Betul Ibu, betul. Oke, Pak Suryo, ini rencananya sampai kapan untuk memberikan bantuan dan kemana lagi selain di Aceh Tamiang ini saluran bantuan, karena nampaknya masih banyak warga yang masih belum mendapatkan bantuan. Betul Ibu, jadi rencana ke depan kita masih setelah embarkasi barang kembali, kita akan melaksanakan perintah dari Satgas Gulpen. Dari Satgas Gulpen data-data sudah ada mana-mana titik-titik yang akan dilaksanakan bantuan pergeseran bantuan penanggulangan bencana terkait bantuan sosial. Ya, sehingga untuk saat ini KRI Pidana Putra ini untuk beroperasi mulai dari Temiang, Langsa, Idiraya, dan Lok Semawe. Ada unsur yang lain lagi dan sudah dibagi di dalam satgas tersebut. Demikian. Ya, tentu besar harapan juga bagi warga yang masih belum mendapatkan bantuan ini bisa dapat segera tertangani dan dibantu ya. Terima kasih Letkol Laut Muhammad Suryo sudah berbagi cerita pada saat TNI AL ini membantu warga terdampak banjir dan juga longsor terutama di kawasan Aceh Tamiang Aceh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Kami berharap ada pulih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Suryo. Saudara, Satgas PKH sudah turun ke 3 wilayah bencana untuk mengusut penyebab kerusakan hutan. Lalu siapa di balik kayu-kayu gelondongan yang menghancurkan pemukiman warga? Kompas Petang akan membahasnya usai jeda.